Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, iman dan sehat wal afiat. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, mendapat syafaat beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut dari bab sujud sahwi menjadi sujud syukur. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Sujud syukur yang kita bahas, sujud tilawah adalah sujud seperti kita di malam, di subuh pagi Jumat. Nah, itu sujud tilawah. Sujud dikarenakan mendengarkan bacaan Al-Quran, dan itu ada ayat-ayat yang dianjurkan untuk kita sujud. Sujud itu hanya diperbolehkan kepada Allah, kepada manusia itu tak boleh sujud. Sampai kapanpun manusia itu diharamkan untuk sujud kepada manusia. Maka Nabi mengatakan, jika seandainya manusia itu diperbolehkan untuk sujud kepada manusia, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Maka kata Nabi, aku akan perintahkan para wanita-wanita, yaitu para istri-istri, untuk sujud kepada suami. Karena besar dan haknya seorang suami, maka aku akan perintahkan kepada istri-istri itu untuk sujud. Tapi karena sujud itu tidak diperbolehkan, tapi sering kita melihat ada anak itu sujud kepada orang tua. Itu bukan sujud, itu tazallul saja, menghinakan diri, menghormat, sampai kalau di acara perkawinan itu sampai mencium kaki, kan begitu. Itu enggak jadi masalah, itu tazallul, itu bukan kita sujud. Kalau sujud itu ini misalkan orang tua kita sujud, itu sujud. Kalau ini kan enggak, dipegang dengkulnya kemudian dipeluk atau apa, itu namanya kita sebagai anak ya tazallul, menghinakan diri. Jadi itu makna. Tapi kalau sujud aslinya tidak diperbolehkan. Bahkan iblis itu sendiri pun ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, itu bukan sujud yang seperti kita sholat, itu tidak. Allah hanya memerintahkan kepada iblis untuk membungkukkan badannya. Jadi kalau dikatakan dalam tafsir itu adalah al-inhina. Al-inhina itu gerakan ruku. Jadi cuma suruh gini saja. Nunduk begini sama Adam alaihissalam. Nunduk, bukan sujud. Memang menggunakan bahasanya memang menggunakan sujud, tapi bukan sujud secara yang biasa kita kenal dengan sujud seperti kita sholat, bukan. Kalau sujud seperti kita sholat itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Sama sekali tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanyalah sujud kepada Allah kalau seperti itu. Nah, iblis tidak mau dia melakukan perintah Allah tadi, sehingga itulah sebab iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah menuju api neraka. Nah, itulah sebab kesombongan
kesombongan iblis. Padahal iblis itu dalam riwayat beberapa para ulama mengatakan alim, pintar, hebat. Karena mengapa? Karena iblis itu semuanya ada. Pintarnya ada, zuhudnya ada, mujahadahnya ada, semuanya adalah. Tidak cukup predikatnya itu disandang sama iblis, itu semua ada. Apa aja ada iblis itu. Tapi karena sombong, angkuh, ya sudah. Allah katakan, keluar kau wahai iblis. Ketika Allah perintahkan iblis, Allah usir iblis itu dengan kalimat ukhruj fa innaka rajim, keluarlah engkau wahai iblis, kau adalah makhluk yang terlaknat. Maka iblis saat itu menjerit. Maka dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dikatakan bahwasanya iblis itu pernah menjerit 4 kali. 4 kali. Pertama ketika dilaknat oleh Allah. Ketika dia menentang Allah, wahai iblis, sujudlah kau kepada Adam. Enggak. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Aku tidak mau sujud. Di situ Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis dengan kalimat ukhruj fa innaka rajim. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika iblis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke neraka. Dan itu kan pilihan iblis itu. Ketika dia tidak mau, Allah katakan, kau pergi ke neraka. Dan itu pun diiyakan. Tapi setelah iblis itu diturunkan oleh Allah ke neraka, iblis pun berteriak, menjerit dia. Nah, yang ketiga, iblis itu berteriak hina wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Iblis itu tak suka. Kalau jin suka. Ya, kalau jin ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir, jin itu sholawat. Jin sholawat. Jin senang. Tapi kalau iblis tak senang. Makanya kalau ada orang tak suka dengan kelahiran Nabi, berarti sama. Mungkin dia anak kemanaan mungkin. Atau apa mungkin. Karena yang tak suka, yang menjerit itu yang kepanasan. Jadi kalau ada orang buat acara maulid, ada merayakan kelahiran Nabi tak senang. Ya, mungkin saya tidak ngomong tapi mungkin karena yang kepanasan waktu Nabi lahir itu hanya iblis. Kalau jin tidak kepanasan. Ada seorang di zaman itu saya lupa namanya itu. Dia memang suka dengan jin, dia ngumpulkan jin. Kerjaan dia itu ngumpulkan jin. Di waktu 2 hari Nabi itu mau lahir, ini tahu-tahu jin ini sholawatan, jin ini berubah. Tahu rupanya tak lama dari situ dilahirkannya seorang Nabi. Senang. Nah, jadi janganlah perlakuan tuh macam iblis, macam jin lah, tak apa-apa lah. Karena jin hebat. Jin ada yang muslim, ada juga yang tidak. Makanya dalam Al-Qur'an ada surat jin, kan begitu. Jin ada yang suka dengarkan Al-Qur'an, ada. Ya. Makanya paling susah itu meluarkan jin muslim. Kalau ada orang masuk jin muslim itu paling susah mengeluarkannya. Kalau mengeluarkan jin kafir masih enak, karena dia takut dengan ayat. Tapi kalau dia jin Islam, kita baca Yasin, salah dia yang betul kan? Iya. Makanya bapak hati-hati juga. Ada mau mengeluarkan orang kemasukan jin, lalu bapak bacakan Yasin, lalu tajwidnya salah. Lalu nanti jinnya pula yang betul kan nanti. Salah kau baca tuh kata dia. Itu bukan ikhfa, itu izhar kata dia. Kata dia. Gitu. Masya Allah. Jadi itu. Yang keempat, ketika hina unzilatil Fatihah. Ketika turunnya suratul Fatihah. Jadi ketika turunnya suratul Fatihah itu iblis itu tidak mampu dan dia menjerit di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena suratul Fatihah adalah surah di mana surah yang paling hebat, maka dikatakan ummul Quran, ibunya daripada Al-Quran. Di situ iblis pun menjerit. Jadi ada 4 jeritan iblis. Ya. Yang pertama ketika dilaknat, yang kedua ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke neraka, kemudian yang keempat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kemudian yang ketiga, yang keempat ketika turunnya suratul Fatihah. Nah, sebenarnya
kalau dalam filsafat Ibn Arabi bilang begini, sebenarnya iblis itu pun tauhidnya kuat, iblis itu katanya. Tauhidnya kuat. Kenapa tauhid iblis itu kuat? Iya. Karena dia tidak mau sujud. Dia mau sujud kepada Allah, tapi dia tidak mau tunduk kepada Adam, gitu. Jadi kalau tauhidan, iblis itu lebih bertauhid. Makanya kalau orang bertauhid tapi sombong, ya sama saja. Tidak ada gunanya. Belajar tauhid, tapi sombong. Ya, tidak ada gunanya juga. Kan begitu. Jadi iblis itu, maka kata Ibn Arabi mengatakan, yang paling bertauhid itu adalah iblis sebenarnya, secara logika. Makanya ketika diadu dengan Halat yang mengaku Tuhan, kemudian Halat disembelih, lalu Halat itu ketemu dengan iblis. Dia bilang begini, iblis bilang, ya Halat, kau ini sama aku ini sama ya. Kau ngaku Tuhan, aku tidak mau mengindahkan perintah Tuhan. Tapi kenapa kau masuk surga, aku ini masuk neraka? Kita ini sebenarnya sama-sama saja. Kata Halat mengatakan, aku bertauhid, kau pun bertauhid. Kau mengatakan dirimu itu Tuhan, dirimu itu Allah. Kan bukan kau mengatakan, bukan kau mengaku. Iya, aku tidak mengaku Tuhan. Karena orang saja yang tidak sampai dengan ilmuku, sehingga mereka bilang aku ini adalah Tuhan, kata Halat. Sehingga keputusan di waktu itu, Halat disembelih, dipenggal lehernya. Tapi Halat berada di surga. Tapi kau ya iblis, aku ini salahnya cuma satu aja. Bukan aku ini tak ada ibadah, aku ibadah kok. Semua aku lakukan. Tapi kenapa Allah ini masukkan aku ke neraka, dilempar aku dari surga? Lalu kata Halat mengatakan, memang iya. Ya, sama kuat kita ini ibadahnya, tauhidnya sama-sama kuat, cuman satu. Kau tuh sombong, kau cuman laga, itu aja. Ya, cuman laga, sombong, sok saja. Allah suruh perintahkan, ikut saja. Itu perintah Allah. Kalau aku tidak pernah melanggar perintah Allah, aku mengaku diriku Tuhan, bukan aku ini Tuhan. Karena aku masuk dalam suatu ilmu di mana aku sudah tidak mampu mengatakan sesuatu, sehingga aku katakan semua ini ya Allah. Aku ini Allah, ya Allah. Kenapa? Karena aku ini diciptakan oleh jadi aku melihat sesuatu itu sudah Allah. Udah. Cuman manusia belum sampai pada tingkatannya, tapi keputusannya aku harus dipenggal, ya sudah. Tidak jadi masalah. Ya. Karena penggalan itu adalah suatu hukum fikih, karena berbahaya. Jadi ilmu itu ilmu yang bermakanya dalam thariqah, terkhususnya thariqah para habaib. Kenapa mereka tidak mau bertauhid tinggi? Ya, karena ketauhidan yang terlalu tinggi itu sedikit saja terpeleset, maka kezindikan nanti yang akan didapati. Makanya tauhidnya tidak terlalu ditinggikan. Ya, ketika kita sudah mengenal siapa itu Allah, mengenal sifat 20 selesai semuanya, ya sudah cukup sampai di situ. Jangan kau bahas siapa itu Allah. Maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Ini ranah-ranah yang tidak diperbolehkan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi khaliqi. Ini kan larangan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang gini, kau itu tafakkurkan makhluknya Allah. Ya. Nabi Muhammad, tafakkurkanlah engkau dengan makhluk-makhluknya Allah. Bagaimana langit ini tegak tak ada tiang, bagaimana lautan bisa terpisahkan antara warna air, rasa air yang bisa hanya begini tapi bisa bisa berbeda airnya. Banyak yang bisa dipikirkan. Bahkan dalam diri kita ini kan, dalam Al-Qur'anul Karim, dalam diri kita pun kita bisa tafakkurkan. Ya, semuanya ini. Itu iya.
Tapi kata Nabi Muhammad, wala tafakkaru fi khaliqi. Jangan sekali-kali kau memikirkan siapa yang menciptakannya, yaitu Allah. Ketika kita membahas tentang Allah, siapa itu Allah? Kenapa begini? Kenapa Allah itu begini? Hati-hati. Ini ranah yang sangat berbahaya. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innakum la taqdiruna qadrah. Engkau takkan mampu, otakmu bukan sampai di situ. Jadi sudah, sampailah engkau pada hakikat penghambaan al-ubudiyah. Ketika kita tahu siapa diri kita adalah hamba, sudah selesai. Makanya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab mengatakan, al-ajzu anil idraki idraku. Ketika seseorang itu sudah tidak mampu mencari Tuhannya, dia cari Tuhannya. Siapa sih Tuhanku ini? Dia cari. Akhirnya dia lemah untuk mencari. Ketahuilah, disitulah letak titik di mana kau telah dapati. Jangan dipaksa. Gila nanti kalau dipaksa. Jadi sudah, sampai di situ saja. Makanya para habaib dalam ilmu tauhid tidak, bahkan Imam Malik sendiri sampai pada tingkat pengharaman. Mengapa? Kalau dia terlalu tinggi dan basicnya itu tidak kuat, maka pembahasannya pertama bisa kurang ajar. Ya. Ini bisa bukan lagi bab kurang ajar dengan makhluk, ini kurang ajar dengan Tuhan malah. Berbahaya. Makanya kalau saya di kampung saya sudah biasa, maka bahkan dia dua beradik itu dia ngaku, ini nih Tuhan, ini nih Allah, Beb. Nah, kalau ini nih adik aku nih Muhammad. Sampai tingkat yang begitu. Nah, ini hal-hal yang berbahaya dan ini bisa sampai ke tingkat kekufuran. Ya, dia tidak tahu yang dia pelajari itu dia yang bagus, tapi pada tingkat kekufuran. Mengapa? Ya karena dari dasar yang tidak kuat. Ya. Terkadang dia masuk dalam satu majelis, ada bab yang dia tinggalkan. Dia masuk sudah bab yang di atas, bawah ini dia tidak masuk. Nah. Jadi dia tidak kuat, dia bukan dia hanya sekedar duduk, terkadang paham atau tidak paham, tapi bisa menyimpulkan. Nah, ini yang berbahaya. Maka dalam bertauhid, iya bertauhid, tapi jangan sampai membahas tentang siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kau bahas, iya, tapi ketika sudah lemah, berhentilah pada titiknya. Jangan lagi dibahas, sudah. Ya. Tingkatkan kekuatan ibadah. Makanya dalam tasawufnya Imam Al-Ghazali mengatakan dua hal, al-mu'amalah wal mukasyafah. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan kita itu harus adanya mu'amalah dan mukasyafah. Semua ini didapati dengan bil mujahadah. Muamalah itu apa? Muamalah itu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diri kita dekat dengan Allah, salatnya kita, kemudian zikirnya kita, kemudian sunnah-sunnahnya kita, melalui sunnah tersebut kita dekat dengan Allah, maka terbukalah nanti yang namanya mukasyafah. Apa itu mukasyafah? Nurun yagzifullahu fi qulubil abdi, yaitu cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada hati para hamba-hambanya. Lewat apa? Lewat mujahadah. Bagaimana dia akan mendapatkan ketenangan dalam ibadah kalau dalam dirinya tidak pernah mujahadah? Mustahil. Imam Ghazali mengatakan mustahil. Karena ilmu muamalah dan mukasyafah ini harus didapati dengan mujahadah. Mujahadahnya apa? Ya, dengan ibadah. Ya. Belajar muamalah tadi dengan ilmu syariatnya. Ya. Mukasyafah itu adalah ilmu tasawufnya. Tapi dua-duanya ini harus dimujahadahkan. Intinya semua daripada ilmu, baik dia ahli tauhid ke, baik dia apa ke semuanya, baik dia ahli syariat ke, intinya tidak lain dan tidak bukan ketika kita mengucapkan beribadah sesuatu, kita mendapatkan kelezatan itu. Itulah nikmat daripada segala nikmat. Namanya itu
lazzatul ibadah, kelezatan ibadah. Jadi sholatnya kita itu bukan sholat keterpaksaan, tidak ada. Jadi semua yang kita rasakan itu adalah nikmat, tapi itu didapati dengan mujahadah. Tidak mungkin dia langsung dapat begitu. Dia mujahadah, dia ada ilmunya, dia ada zikirnya, dia ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dia kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ semua ilmu akan dia dapati dan dia akan dia rasakan ketika dia mendapatkan segala ibadah itu, dia merasakan suatu kelezatan. Nah, sujud sujud adalah nikmat yang paling terindah. Sujud itu nikmat yang paling terindah. Maka ketika kepala kita itu sujud ke bawah, pertama penghambaan, kita sudah menghinakan diri kita sendiri. Kenapa? Kita sejajarkan kepala kita dengan kaki. Itu pertama. Tidak mau kita itu kepala ini yang tinggi ini kita sejajarkan dengan kaki, tapi ketika sujud kepala itu kita ratakan dengan kaki kita. Dan tempat yang tadi diinjak ini, sajadah ini diinjak, tapi ketika di waktu sholat kita rela kepala kita letakkan di tempat ini. Di situ penghambaan. Betul-betul. Makanya Nabi SAW ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan menggunakan kalimatul abd, subhanalladzi asra bi abdihi. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tak menggunakan kalimat nabi, enggak. Allah juga tak menggunakan kalimat rasul, enggak. Tapi Allah menggunakan kalimat abdun, hamba. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku lebih senang, aku lebih cinta ketika Allah memanggilku dengan kalimat abdun, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Nabi SAW tak pernah Allah itu panggil dengan nama, tidak pernah. Lain dengan Nabi yang lain. Kalau Nabi-Nabi yang lain itu Allah panggil dengan nama, tapi Rasulullah Allah tak pernah panggil dengan nama. Gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad dengan abdun. Makanya Nabi SAW mengatakan, an akulu kama akulul abad. Ketika sahabat itu kebingungan lihat Rasulullah SAW, melihat Rasulullah makan itu seperti makannya para budak hamba sahaya gitu. Biasa Nabi makan dengan tangan, pakai tangan, kemudian duduk di bawah. Kemudian sahabat itu melihat, ya Rasul, engkau itu pemimpin, engkau itu presidennya umat Islam. Tapi Rasulullah mengatakan, aku senang dan ini adalah cara makannya aku. Bagaimana para budak itu makan, aku senang. Aku ini hamba, kata Nabi SAW. Aku bukan seorang raja, aku adalah seorang hamba. Nah, jadi kalimatul hamba itu ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat kita itu bisa indah apabila kita telah masuk kepada babul ubudiyah, penghambaan diri kita. Kita tahu diri kita, siapa itu diri kita, maka kita akan dapat siapa itu Allah. Makanya dalam kalimat mengatakan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa orang yang tahu dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Maka lewat mengenal Tuhan, maka ada namanya kaji diri. Makanya kita tahu siapa diri kita, disitulah kita akan tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bahkan para ulama-ulama tasawuf, ahli-ahli makrifat pun mengambil kalimat ini, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa orang yang mengetahui dirinya, maka dia akan kenal siapa. Maksud kenal siapa Tuhan itu apa langsung kenal dengan Allah? Anda semakin kita tahu diri kita, semakin hancur gitu. Ya, lewat ayat-ayat Allah, ya, lewat apa yang Allah berikan kepada kita, semakin kita tahu nikmat yang Allah berikan, semakin tahu kita ini bukanlah siapa. Makanya Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ketika lisanmu itu bisa beristighfar, kau jangan bangga. Karena istighfarmu itu butuh diistighfarkan lagi. Ya. Jadi istighfaru yahtaju ilal istighfar. Ya. Jadi istighfarmu itu pun belum tentu bersih. Ya.
Jadi istighfarmu itu pun sebetulnya perlu diistighfarkan lagi. Jadi ketika kita beristighfar, jangan pernah merasa, karena mengapa? Banyak orang yang beristighfar tapi istighfarnya riya. Istighfarnya sombong. Aku ini kalau istighfar tak bisa sikit. Aku ini kalau istighfar paling tidak 1000. Istighfarmu itu perlu diistighfarkan. Ngapa? Ada sifat riya, ya. Ada sifat pamer, ada sifat pamernya. Jadi kalau kita masuk ke dalam bab itu, semakin tahu siapa diri kita, semakin kita itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membanggakan apa-apa. Maka dalam sebuah syair tasawuf mengatakan apa namanya, ya Rabbi ma ma'anal amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, aku ini tak punya amal ya Allah. Wa kasbuna kulluhu zalal. Yang ku lakukan ini zalal, banyak perbuatan hina. Covernya, zahirnya itu ibadah, tapi terkadang dalamnya itu bukan ibadah. Apa? Kita ibadah ada riyanya. Kita ibadah kepengen pamer. Kita ibadah pengen dipuji. Kita ibadah pengen ini dan pengen ini. Banyak pengennya. Banyak ibadah kalau udah banyak pengennya itu dalam ilmu tasawuf itu tak masuk. Tak masuk. Ibadah banyak pengen ya. Bahkan dalam ilmu tasawuf sendiri, dalam beribadah berharap surga itu pun bukan yang bagus, enggak. Bukan hal yang bagus karena surga itu makhluk. Kenapa kau berharap kepada makhluk? Berharap kepada surga. Kenapa kau buat ini? Biar aku masuk surga. Enggak. Kenapa kau lakukan ini? Aku takut, kenapa pula? Neraka itu panas. Jadi kau tuh takut karena nerakanya. Kenapa kau tidak takut kepada zat yang menciptakan neraka? Nah, itu. Jadi kalau takut kepada neraka, berharap kepada surga, surga itu makhluk, neraka itu juga makhluk. Makanya orang-orang yang sampai pada mahabbah, syauq, rindu yang terdalam, ketika ditanya sahabat yang bernama Qaq' Ad-Dausi Al-Yamani, ketika ditanya, sifati kami bagaimana surga wahai Qaq', engkau itu ketemu dengan Nabi, kau pasti mendengar Nabi itu bercerita tentang surga. Lalu Qaq' mengatakan, fiha Rasulullah, di surga itu karena ada Nabi Muhammad. Itu aja. Indahnya surga itu karena Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad di surga, aku tak mau masuk surga. Tidak ada. Untuk apa surga? Surga yang indah, yang aku tidak mau. Karena ada Nabi Muhammad di surga, aku mau masuk surga. Kalau seandainya tak ada Nabi Muhammad di surga, aku tidak mau masuk surga. Karena keindahan itu hanya ada Nabi Muhammad. Makanya kata Habib Ali Habsyi mengatakan, fi jannatin masyaqani fi wasfiha illa lihubbil hayha illa lihubbi fiha khayyama. Surga itu bisa kurindukan karena ada Rasulullah. Kalau tak ada Rasulullah, aku tak rindu dengan surga. Makanya para ulama-ulama mengatakan, ulama tasawuf mengatakan, kalau seandainya surga itu tak ada dan neraka itu pun tak diciptakan oleh Allah, maukah kita masih beribadah kepada Allah? Coba paham. Surga tak ada, neraka pun tak ada. Lalu Allah perintahkan kita solat. Mau tak kita solat? Berat. Kita solat ngapa? Takut. Apa? Neraka nanti aku masuk. Gitu. Makanya butuhnya kita ilmu tasawuf, masuknya kita dalam ilmu tasawuf tidak lain dan tidak bukan bagaimana cara kita ibadah nanti kepada Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah tidak bisa dengan sekedar hanya ilmu fikih. Tidak bisa. Ilmu fikih ini hanya ilmu pengantar saja. Cara kita sholat, cara kita sujud, ini hanya pengantar. Tapi untuk kita sampai kepada Allah, kita membutuhkan yang namanya ilmu tasawuf. Tasawuf inilah yang membuat indahnya sholat tadi. Lazatul ibadah. Kelezatan ibadah itu ada pada ilmu tasawuf. Di situ baru kita rasakan. Ketika kita merasakannya, ya sudah. Jangan diceritakan kepada orang lain. Karena takutnya nanti sombong. Jadi ketika mengangkat tangan, nikmat. Betul. Allahu Akbar. Saya dapat nikmatnya, dapat semuanya.
dari nikmat. Awal pertama kali langkah orang itu mendapatkan kenikmatan ibadah. Ketika dia melakukan belum melakukan ibadah itu, dia merasakan sumpek. Berarti itu awal setar Allah berikan kita kelezatan ibadah. Contoh, misal masuk waktu sholat, mungkin dikarenakan kerjaan atau apa, kita belum sholat, tapi perasaan ini udah tidak enak karena azan sudah manggil. Harus sholat, tapi kebentur dengan kerjaan, gitu. Antum bawahan bukan atasan. Kalau atasan main kabur tak apa-apa. Main kabur dari kerja, besok kena SP 2 kali selesai urusannya, kan begitu. Nah, jadi ketika panggilan itu datang, mulai ya Allah, langsung detak. Belum kita kerjakan, pikiran itu risau terus. Sejam berlewat waktu itu masih belum dilakukan. Perasaan risau itu, aduh ya Allah, ini belum sembahyang. Nah, itu awal kenikmatan yang Allah ingin kasih. Jangan sampai nanti nikmat itu Allah udah kasih tapi hilang. Kenapa? Ketika masuk waktu azan tak sedikit pun ngaruh. Ngefek itu tak ada. Bahkan ketika lepas sholat pun dia biasa. Ada na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika panggilan azan itu datang, detak hati kita itu langsung connect. Itu awal permulaan yang Allah ingin beri. Dalami lagi sampai sedalam-dalamnya, maka lazatul ibadah akan didapati. Itu awalul khutwah, awal langkah awal di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita suatu kelezatan ibadah. Tapi itu harus diceritakan. Aku nih kalau dengar azan, hati aku nih bergetar. Tak perlu, simpan saja. Simpan untuk pribadi kita, tak perlu diceritakan sama orang lain. Itu ranah kita dengan Allah Subhanahu. Sama juga kalau kita mimpi sesuatu yang begini, nggak usah ceritakan. Kalau seandainya diceritakan bakal menjadi fitnah, lebih baik disimpan saja. Nggak usah diceritakan. Nanti kita masuk pada bab dua baris saja. Awal daripada sujud syukur. Sujud syukur adalah satu sujud yang disunnahkan, tapi dia berbentuk tusannu kharijas shalah. Disunnahkan itu di luar salat. Wala yajuzu an yasjuda dakhilas shalah. Dia tidak boleh sujud syukur di dalam salat, tidak ada. Sujud syukur itu dilakukan di luar salat. Dan itu pun ada sebab-sebabnya. Pertama, hujubun ni'mah laha waq'un min haitsu la yahtasib sawa'un akanat zahiratan kahudusin waladin. Dia dihujami dengan nikmat. Jadi tahu-tahu nikmat itu dapat, dan nikmat yang tidak terkira-kira. Ya. Nikmat tidak dikira-kira itu tak terbayangkan dengan dia, tahu-tahu itu dapat. Nah, itu dia sujud syukur. Tapi kalau nikmat yang biasa dapat hari Sabtu atau akhir bulan dapat gaji, habis nerima gaji terus sujud syukur, ini enggak. Kecuali bos ngasih gini, nah, ini gaji ya, ini ada duit berapa, 2 juta hadiah untuk ente. Ini kan layah tasib nih, tidak disangka, masya Allah, makasih, sujud syukur, tapi tak apa-apa ya, karena nikmatnya bukan berkesinambung. Tapi kalau setiap dapat misalkan di hari Sabtu, kalau dia tukang tuh hari Sabtu misalkan dapat gaji, alhamdulillah ya Allah, ya sudah cukup alhamdulillah saja, tidak dianjurkan untuk sujud syukur, karena nikmat itu adalah nikmat yang ya, berkesinambungan. Nikmat itu terus menerus, bukan terkejut begitu. Seperti apa? Seperti zahirnya dapat anak, misalkan dia dapat anak, alhamdulillah ya Allah, dapat anak ya, kan dapat anak kan tak setahun sekali kan begitu. Bulan depan dapat anak lagi deh, gitu hebat. Gitu. Setahun sekali pun belum tentu, 2 tahun pun belum tentu, mungkin bisa 5 tahun, 6 tahun, bisa 10 tahun malah. Jadi ketika dia dapat anak langsung dia sujud syukur, atau dia dapat anak
punya anak perempuan semua. Tahu-tahu dapat anak laki-laki atau dapat anak laki-laki semua. Kemudian dapat perempuan. Sama saja dibolak-balik. Nikmat yang tahu-tahu langsung dia dah dapat di depan mata dia. Wasyifa'i marid, atau sembuh dari penyakit. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Misalkan kemarin, misalkan orang itu kena COVID, tahu-tahu dia tak kena, atau dia terselamatkan dari COVID tadi, langsung dia sujud syukur misalkan. Atau penyakit apapun lah. Ambatinah qadahusi ilmin lahu aulinahwi waladihi. Atau dia lihat anaknya berhasil, anaknya pintar, anaknya itu misalkan dapat ranking, anaknya itu apa semuanya, sujud syukur, enggak apa-apa. Ya. Bentuknya itu batin, kesenangan hati. Ya Allah, lihat anaknya misalkan anaknya itu nakal awal. Kemudian dia tengok anak itu berubah. Rajin ibadah. Ya Allah. Nah, nikmat itu kan bukan hanya zahir. Kalau tadi kan berbentuk zahir. Anak zahir, duit itu zahir. Ini bentuknya dalam batin. Ya Allah. Atau dia dapat ilmu yang baru. Dia tuh lama mencari jawaban ilmu ini nih. Ya Allah, apa ya? Tahu-tahu pas dia duduk di majelis taklim, ya Allah, mak ustadz ini jawab pula. Aku tak nanya tapi ya ini jawabannya ini nih. Senang betul dengan apa? Dengan apa? Jawaban itu, pertanyaan yang selama ini ada dalam, ya Allah, inilah yang lama aku cari jawabannya. Langsung dia sujud syukur. Nah, kalau orang tanya, ngapa kok sujud syukur, kata dia. Nah, aku dengar ilmu tadi itu ilmu lama aku cari, kata dia. Ya. Rupa ilmu pelet, rupa dia dengar. Kata. Ini rupa ilmu yang aku cari nih, kata. Sujud syukur dia langsung. Kemudian yang kedua, terakhir, ru'ya indifa'un nikmah. Sebaliknya, ketika kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang menakutkan. Contoh misalkan dia di atas pesawat misalkan bolak-balik pesawat tuh, putar lagi sana, bergegar lah pesawat tuh apa semuanya kan. Takutlah udah. Takut. Akhirnya subhanallah terselamatkan. Mungkin ada insiden apa di pesawat itu yang udah buat kita tuh takut, udah ini tak selamat ini udah mati lah dah, babnya itu udah meninggal udah. Ya Allah subhanallah sujud syukur indifa'un nikmah. Atau kita terselamatkan, tahu kita tuh udah dari tabrakan atau apa, nasallallahu alaihi diselamatkan oleh Allah, ya sujud syukur tak ini masalah, boleh. Atau kanajati min hadmin au gharaqin au hadisin, atau kita itu terselamatkan dari sesuatu yang bisa menenggelamkan kita, atau ada banjir atau apa, kita terselamatkan, alhamdulillah. Misalkan banjir besar betul, kemudian banyak yang meninggal, tapi alhamdulillah kita terselamatkan. Ya sudah, sujud syukur. Atau gempa bumi, banyak yang meninggal, kemudian dia lari, kemudian dia bisa menyelamatkan dirinya, dia terselamatkan, sujud syukur. Nah, itu tidak jadi masalah. Tapi sujud itu adalah satu sujud di mana bukanlah sujud di dalam lain. Nanti tilawah itu bisa dalam sholat, bisa juga di luar sholat. Kalau tilawah kalau memang di dalam sholat, ya kena dengan bacaannya tadi, surah-surahnya tepat di situ. Bisa juga dia di luar sholat, lagi baca Quran, dia tutup Qurannya, dia takbir Allahu Akbar, kemudian dia sujud. Nah, di situ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Itu tilawah, bisa di luar sholat, bisa juga di dalam sholat. Tapi kalau sujud syukur tidak, sama sekali tidak ada kaitannya dengan sholat, tapi dia kaitannya dengan nikmat. Ya, sering kita lihat juga orang pemain bola itu sujud, makanya banyak yang menentang sujud syukurnya pemain bola. Mengapa? Karena golnya itu terus-terusan. Golnya terus, ini gol, bentar lagi gol lagi, bentar lagi gol lagi. Nah, ini nikmat yang berulang, makanya enggak dianjurkan. Kalau menang mungkin menang misalkan dia
apa piala apa gitu. Misalkan Indonesia ikut ini nanti misalkan dia ikut Piala Dunia ini, misalkan U17 ini misalkan menang, ya. Sujud syukur dia. Oh, nah itu iya. Boleh. Pun yang sujud syukur itu kalau apa pakaiannya itu tidak menutup kalau membuka aurat, nah di situlah ditentangnya sujud syukurnya para pemain bola dunia tadi itu. Karena mengapa? Karena terbukanya aurat. Dan kedua, nikmatnya juga nikmat yang terus menerus, ya. Terus menerus. Di situlah. Tetapi sebagian ada yang mengiyakan, sebagian ada yang memperbolehkan, ada. Sebagian enggak banyak sih, ada beberapa makanya yang baik itu di Saudi Arabia, di liga-liga Arab itu banyak yang sujud syukur apa semuanya, ya itu ada fatwa yang memperbolehkan, tapi sebagian besar para ulama tidak memperbolehkan. Ala kulli hal, wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, banyak belajar tasawuf banyak di tempat-tempat kita ini, banyak di antaranya ustadz-ustadz yang membuka ilmu-ilmu tasawuf, ya seperti Ustadz Awab masuk, banyak Ustadz Awab yang mengkaji ilmu tasawuf, dan Syekh Anas juga ada, baru dia buka di mana Az-Zakirin ini. Nah itu artinya tasawuf yang akan dibawa dulu kita, bukan langsung ke atas, tapi dibawa dulu ke bawah nanti ada bab-babnya, nanti dia akan langsung masuk ke atas. Nah, seperti itu. Jadi pertama belajar ilmu tasawuf itu lihat dulu gurunya, itu pertama. Kemudian salasilul asanid, silsilah daripada mata rantai guru itu sendiri. Dan yang ketiga, kitab yang dibaca. Itu ya. Makanya kitab yang dibaca itu penting. Dia tidak bisa main asal-asal tembak. Kenapa? Karena dia ranah yang kebanyakan nanti logika. Nah, kita tidak mau dibawa dalam logika seseorang, tapi tidak ada bersandar dengan ilmu bukunya. Makanya banyaknya tasawuf yang meper ini, ya saya bilang tasawuf meper ini, tidak ada sandaran bukunya. Kitabnya itu apa? Ya, kitabnya itu apa? Sehingga ya, kitab yang digunakan pun gurunya sendiri dia bingung. Nemu kata dia. Kitab boleh nemu. Mungkin ini kitab sapu jagat kata dia. Dia boleh nemu. Siapa pengarangnya? Dia bingung juga. Profil pengarangnya dia tidak tahu juga. Saya punya kitab di rumah itu. Jangankanlah untuk dibaca. Tulisannya saja, tulisan Arabnya itu aja itu salah semua. Ya, tulisan Arabnya aja salah. Kalau nanti mampir ke rumah, saya tunjukkan buku-bukunya. Dari tulisannya saja sudah. Bagaimana kita bisa percaya? Ini kita mempertaruhkan keimanan kita loh ini. Ini yang kita, makanya ilmu itu kata Rasulullah, amanah. Ketika kau mengambil satu ilmu, hati-hati. Engkau lagi mempertaruhkan keyakinanmu pada ilmu tadi. Jadi kalau ini sesat, keparet juga gitu nih. Nah makanya pertama tadi, lihat gurunya. Siapa gurunya? Maksudnya dari guru ke guru. Oh ini belajarnya begini. Oh ini gurunya ini. Oh ini gurunya ini. Nah, dapat. Yang kedua, apa bukunya? Kitabnya itu loh apa? Ustaz, boleh enggak saya tanya, Ustaz? Kitab yang antum pelajarin itu apa? Sebenarnya di sini ada.
Enggak di sini, di mana? Di Mujahid. Mujahid itu Ustaz Sobirin itu ngajarkan, sebenarnya yang diajarkan itu tasawuf. Ya. Ihya Ulumuddin itu intisari daripada ilmu tasawuf. Jadi tasawuf yang betul-betul komplit, tidak lain dan tidak bukan adalah tasawuf Al-Ghazali. Makanya tasawuf Imam Ghazali itu adalah tasawuf lengkap. Cuman tasawuf Imam Ghazali itu pembawaannya itu dibawa dulu dari awal, nanti dikasih dulu fadilah ini, fadilah ini, fadilah ini, nanti baru masuk dia ke tauhid. Setelah dia masuk tauhid, lama-lama nanti baru lagi masuk ke syariat. Setelah syariat baru nanti bedah hati. Maka ada namanya itu Rub'ul Muhlikat. Ada nanti pada juz ketiga dari kitab Ihya Ulumuddin itu yang hanya membahas tentang hati. Karena di sinilah bab rananya kita, yang dihancurkannya kita dari baik itu amaliyah kita, merasa amal kita itu betul, merasa amal kita itu sudah hebat, ternyata nanti di hadapan Allah kita tak ada apa-apa. Ya tadi itu banyak-banyak hal-hal yang menghancurkan kita. Di situlah nanti dibahas oleh Imamul Ghazali. Ya di situ banyak. Di antaranya saya tidak kenal juga. Intinya begini saja. Silahkan kepada siapa saja belajar. Intinya dua tadi. Ya, belajarnya kemana? Oh ini belajarnya ke sini. Ada pertanggungjawaban ilmu. Ilmu itu perlu pertanggungjawaban. Jadi bukan laqala man qal, laulal isnad laqala man qal. Kalau bukan karena sanad, maka orang itu semau hatinya ngomong. Semau hatinya. Katanya, kata guru saya. Loh, kata guru Anda. Saya tak kenal guru Anda. Kan begitu. Mungkin ente sama guru ente, iya. Tapi anak kan tak kenal sama guru ente. Nah, makanya kita tak boleh ngomong itu kata guru saya. Tak bisa. Kecuali dengan komunitas saya sendiri. Itu bisa. Tapi kalau saya bawa hukum dengan mengatasnamakan guru, tak semua orang kenal dengan guru saya. Pun tak semua juga orang suka dengan guru saya. Kan gitu. Misalkan bapak nih punya guru. Bapak suka betul sama guru tuh. Lalu bapak bilang, kata guru saya, ustadz saya bilang begini. Dia bilang, aku tak kenal sama ustadz kau. Bapak tak usah marah. Karena tidak semua orang suka dengan ustadz bapak. Ibu, ustadz saya tuh alim, pintar, ibadah. Kata dia lah, kata dia. Ini kan begitu. Aku tak kenal, kata dia. Nah, jadi makanya dalam belajar, dari dulu saya didoktrin sama guru-guru saya. Nanti kau keluar dari pondok pesantren, engkau tak dikenal dengan pondokmu, juga tak orang mengenal dengan gurumu. Bicaralah sesuai fakta, Al-Quran, hadis, dan kitab, agar kau berbicara sesuai dengan ucapanmu. Jadi kalau katanya, mental itu, buang jauh-jauh, katanya. Makanya para orang-orang salafi itu sering menghantam kita. Kenapa? Karena itu kita tuh selalu ngomong tuh katanya. Ya. Makanya, tapi kalau kita betul-betul ngomong, ya, ini loh, Al-Qur'annya ini, hadisnya ini. Kenapa kok bisa ini? Ini loh, sandarannya itu sebenarnya tuh ini. Contoh. Kenapa sih kau tuh maulid? Lalu bapak bilang, saya sih ikut-ikutan, katanya sih, katanya. Tak diterima. Tapi kalau kita ajak dia bicara, kau tahu enggak kenapa maulid itu ada? Gini loh ceritanya. Perintahnya itu Qur'annya surah Yunus misalnya. Ayat 58. Allah perintahkan dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah bergembiralah. Hadisnya ada. Nabi sendiri yang mengatakan, aku ini adalah rahmat. Rahmat yang Allah hadiahkan untuk kalian. Ada Qur'annya, ada hadisnya. Gabungkan jadi dua. Allah perintahkan dengan rahmat. Nabi Muhammad mengakui dirinya adalah rahmat. Apa yang Allah perintahkan? Bergembiralah. Berarti dengan datangnya rahmat, bergembira. Ini bentuk gembiranya kah? Kami. Kan gembira. Masa gembira itu sedih? Gembira itu senang. Dengan apa? Ya dengan ini kami senang acara ini. Nah, begitu. Ketika kita ajak dia bicara begitu, dia diam. Kita punya sandaran ilmu.
sandaran ilmu. Tapi kalau bapak kata guru saya tak kenal guru ente, guru saya tuh hebat gitu. Oh, bukan ada kalau udah pakai guru saya hebat, nggak bisa. Nah, seperti itu. Makanya dalam ilmu dia pertahankan apa itu sanad, pertahankan apa itu mata rantai dari guru ke guru. Wallah alam, seperti itulah. Jadi terserah siapa saja ibu bapak ingin belajar tasawuf, terserah. Tapi itulah kiat-kiatnya terlebih. Kitabnya apa? Kalau saya tahu Ustaz Anas itu kitabnya apa, karena saya sama-sama beli sebelumnya. Ya, kitabnya ada, dia punya, saya punya kitabnya. Oh, ini kitabnya. Oh, kitab ini. Nama kitabnya itu Kifayatul Asfiya. Jadi itu ada jualnya. Buka saja di mana? Di Shopee itu ada jualannya. Cuman ya tadi itu apa? Tulisan Arab gundul. Nah, siapa nak baca gitu. Makanya dia pun tak bisa dibaca sendiri, tak bisa. Dia harus punya ada orang yang harus menjelaskannya. Nah, malah kebelinggar nanti kalau baca sendiri, bahaya. Nah, itu wallah alam. Yang kedua, misalkan injure time nih 0-0, tahu-tahu gol menang. Nah, di situ dia boleh untuk sujud karena itu nikmat yang ditunggu-tunggu. Kalau tadi itu kan 1, 2, 3, 5-0. Semua 5-5-nya sujud. Ya nggak bisa. Tapi kalau itu kan betul-betul ditunggu. Gol tadi betul-betul ditunggu. Tapi kembali lagi tadi, tidak semua ulama setuju dengan sujud syukurnya para pemain bola. Tadi itu dengan syarat-syarat yang tidak terpenuhi tadi. Wallahu a'lam bishawab. Boleh simpan ya. Oh. Apa? Iya. Sujud tilawah Allahu Akbar. Sujud syukur langsung saja boleh, tidak jadi masalah. Dapat nikmat langsung sujud gitu. Waalaikumsalam. Bagaimana yang pandangan surah Al-Baqarah ayat 34 itu malaikat untuk memerintahkan sujud kepada Nabi Adam setelah iblis. Tapi karena egonya iblis ya dia tidak mau sujud kepada Adam. Bagaimana pandangan dari makna surah Al-Baqarah ayat 34? Mohon pandangan proses. Iya. Surat itulah tadi itu fasajadul malaikatu illa iblis. Jadi sujud yang diinginkan Allah kepada iblis itu bukan sujud seperti kita sholat, enggak. Nah, itu perlu penafsiran. Di situ ditafsirkan dalam ayat itu ditafsirkan oleh Imam Musawi dalam tafsirnya. Imam Musawi mengatakan perintah Allah hanyalah perintah al-inhina. Inhina itu adalah gerakan ruku. Jadi badan itu hanya dibungkukkan saja. Allah perintahkan iblis itu untuk membungkukkan badan. Itu sudah dikatakan sujud. Nah, itulah yang diinginkan oleh Allah. Sujudnya itu bungkuk begini. Bukan sujud seperti yang kita lakukan itu tidak boleh. Itu sujud itu hanya diperbolehkan hanya untuk Allah. Makhluk sujud kepada makhluk hukumnya haram, tidak boleh. Seperti itu. Ya. 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 Apakah ini hanya Al-Quran dan atau nikmat Allah yang berlimpah ini kita artikan di sini semua. Tapi tentu saja melawan seperti apapun itu saja nggak boleh. Iya. Dalam tafsir Tobari menyatakan begini. Ibn Abbas mentafsirkan ayat itu, fadl itu qul bi fadlillah. Fadl yang pertama itu adalah ilmu. Jadi ketika Allah kasih kita ilmu,
Misal Allah berikan kita kapasitas dengan ilmu. Mungkin dia sarjana S1, S2. Artinya Allah berikan dia ilmu kan. Ini fadl namanya itu. Fadl itu bentuknya ilmu kata Allah. Ketika kau memiliki ilmu, bergembiralah, senanglah, begitu. Nah, wa bi rahmatihi, dan rahmat. Nah, rahmat itu besar, apa saja bentuknya adalah rahmat. Tapi secara spesifik para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada lain rahmat yang paling terbesar di atas muka bumi ini kecuali lahirnya Nabi Muhammad. Jadi lahirnya Nabi Muhammad itu adalah rahmat yang paling terbesar. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tak ada masjid nih. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tak ada Quran. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tak ada juga Ka'bah. Tak ada juga segala sesuatu ini, tak ada. Karena semua ini terjadi hanya karena Nabi Muhammad. Nah, diisyaratkan dengan apa? Dengan beberapa hadis-hadis yang lain bahwasanya pertama kali yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini adalah cahayanya Nabi Muhammad. Bukan hanya di bumi, di langit pun adalah cahayanya Nabi Muhammad yang pertama kali dicipta. Nah, kembali lagi, intinya itu kalaulah kita masuk kepada tafsir lain. Tapi kalau diartikan kepada makna yang lain, ya bergembira iya. Karena apa yang Allah berikan kepada kita, fadl, ilmu kah, rezeki kah, apapun bentuknya, gembira. Wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada yang kalian kumpulkan. Apa itu? Dunia yang kalian punya. Jadi kita kumpulkan harta, punya mobil, punya ini, punya itu kan senang. Senang, gembira kan? Allah mintakan kepada kita, merintahkan kepada kita, itu tidak ada apa-apanya. Mengapa? Ada yang aku berikan, kita ada itu bisa masuk kepada sifat apa? Ibadah. Ketika kita bisa ibadah, senang. Ketika kita bisa bersedekah, senang. Ketika kita bisa berbuat baik, ya gembira. Ya, gembira aja terus sudah. Karena apa yang Allah berikan ini adalah nikmat daripada bukan hanya sekedar nikmat dunia yang kita kumpulkan. Itu tidak ada apa-apanya kata Allah. Yang aku inginkan kalian adalah dua tadi, fadl, tapi secara tafsirnya fadl itu adalah ilmu. Jadi ketika orang itu punya ilmu, gembira. Makanya saya sering bilang sama kawan-kawan, sering pada orang-orang tua itu bilang begini, untuk apa sarjana? Nanti nganggur gak apa? Jangan berpikiran begitu dalam dunia pendidikan. Itu menghancurkan. Itu secara tidak langsung kita telah menghancurkan dunia pendidikan. Masalah dia dapat kerja atau tak dapat kerja, itu urusan Allah. Iya, jadi jangan dibilang, ngapa? Nanti pun tidak dapat kerja gak apa? Loh, ini kita lagi memberantas kebodohan, bukan soal bab kerja atau tak kerja. Kita ini bukan budak, bukan kebo yang apa? Orientasinya itu kerja. Enggak. Ilmu ya ilmu. Ilmu ya ilmu. Ya, ketika anak kita sekolahkan sarjana, sudah pasti strata ilmunya di atas orang yang SMA, kan begitu. Nah, ketika dia sudah kita berikan ilmu, ketahuilah kita telah memberikan sesuatu hal yang paling indah, fadl tadi. Nah, itulah yang bisa membuat dia gembira. Tidak ada yang bisa membuat kita menggembirakan anak kecuali kita titipkan ilmu, bukan titipkan harta. Karena harta banyak menjerumuskan dia. Tapi yang kita titipkan ilmu, insya Allah dia senang dunia dan akhirat. Nah, disitulah. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.